Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Mariatul Kiptiah. Pada kali ini, saya akan membahas tentang etika lingkungan. Buat kamu yang ingin tahu tentang etika lingkungan, yuk kita bahas sama-sama. Pada umumnya, manusia bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya, yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia melakukan berbagai kegiatannya. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang sehat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang etika lingkungan, maka yang perlu kita pahami lebih dulu adalah pengertian dari etika lingkungan. Apa sih itu etika lingkungan? Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu ada etika dan juga lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada 3 teori mengenai pengertian etika. Yang pertama adalah etika deontologi, yang kedua etika teologi, dan yang ketiga adalah etika keutamaan. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan kepada apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Sedangkan etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, kita simpulkan etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan dari etika lingkungan, yaitu manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga perlu untuk menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dari dirinya sendiri. Manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan juga keindahan alamnya. Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas, termasuk bahan energi lingkungan, disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas dari pengertian etika tadi, kita akan membahas tentang jenis-jenis etika lingkungan. Jenis yang pertama adalah etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Secara umum, etika ekologi dangkal ini menekankan pada beberapa hal, yaitu manusia terpisah dari alam, kemudian mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan terhadap tanggung jawab manusia, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya, kemudian kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Norma utama adalah untung rugi, mengutamakan rencana jangka pendek dan pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin, dan menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Adapun jenis etika lingkungan selanjutnya adalah etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Secara umum, etika ekologi dalam ini menekankan pada beberapa
hal, yaitu manusia adalah bagian dari alam, menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Kemudian, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, menghargai dan memelihara tata alam, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai dengan ekosistem, mengkritik sistem ekonomi dan politik, dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara. Berangkat dari pengertian etika lingkungan dan juga jenis-jenis dari etika lingkungan, maka selanjutnya kita akan bahas tentang teori etika lingkungan. Adapun teori etika lingkungan yang pertama adalah antroposentrisme. Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nilai tertinggi dari teori ini adalah manusia dan kepentingannya, yaitu nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan etika hanya berlaku bagi manusia. Antroposentrisme selain bersifat antroposentris juga sangat instrumentalistik. Artinya, pola hubungan manusia dan alam dilihat hanya dalam relasi instrumental. Alam ini sebagai alat bagi kepentingan manusia, sehingga apabila alam atau komponennya dinilai tidak berguna bagi manusia, maka alam akan diabaikan. Manusia terlihat bersifat sangat egois. Karena bersifat instrumentalik dan egois, maka teori ini dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit. Teori ini dianggap sebagai salah satu penyebab utama dari krisis lingkungan yang terjadi. Teori ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya dan tidak peduli terhadap alam. Adapun teori selanjutnya adalah biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Biosentrisme menolak argumen antroposentrisme karena yang menjadi pusat perhatian dan yang dibela oleh teori ini adalah kehidupan. Secara moral, berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Teori selanjutnya adalah ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup dan makhluk tak hidup lainnya saling terkait satu sama lainnya, atau makhluk yang termasuk dalam golongan biotik dengan abiotik ini saling terkait satu sama lain. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Deep ekologi menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Teori selanjutnya adalah zoocentrisme. Etika lingkungan zoocentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya, etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Menurut etika ini, binatang mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan. Sehingga bagi para penganut etika ini, rasa senang dan penderitaan binatang dijadikan salah satu standar moral.
Pembahasan selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama adalah sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Pada dasarnya, semua teori etika lingkungan mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip tanggung jawab. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Yang ketiga adalah solidaritas kosmis, yaitu dalam diri manusia timbul perasaan solidar, senasib, sepenanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lainnya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Yang kelima adalah prinsip no harm. Terdapat kewajiban, sikap solidar dan kepedulian. Paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Prinsip selanjutnya adalah prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa terdapat akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan, pelestarian, serta pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip selanjutnya adalah demokrasi, yaitu demokrasi memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Prinsip selanjutnya adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama untuk pejabat publik, agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik untuk menjamin kepentingan di bidang lingkungan. Prinsip-prinsip etika lingkungan ini perlu diupayakan dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Karena kenapa? Krisis, persoalan ekologi dan bencana alam yang terjadi pada masa sekarang ini diakibatkan oleh pemahaman yang salah, yaitu bahwa alam adalah objek yang boleh diperlakukan dan dieksploitasi sekehendak hati. Pola pembangunan yang berlangsung saat ini perlu dirubah dan diimplementasikan secara jelas. Aspek dan pembangunan tidak semata-mata hanya pemenuhan kebutuhan aspek ekonomi, namun juga perlu memberikan bobot yang setara pada aspek-aspek sosial, budaya, dan juga lingkungan. Kerusakan yang terjadi pada sekarang tidak hanya dirasakan oleh kita sekarang ini, tapi juga akan berlanjut dirasakan pula oleh generasi yang akan datang. Selanjutnya, pada dasar-dasar pendekatan etika lingkungan. Adapun dasar-dasar pendekatan etika lingkungan yaitu 1. Dasar pendekatan ekologis, yaitu mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas atas kehidupan yang luas ini. Kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang akan memberi dampak yang tidak dapat diperkirakan. Kita tidak bisa melakukan hanya satu hal atas alam. Kita tidak juga bisa sepenuhnya memahami bagaimana alam bekerja. Pun kita tidak akan pernah bisa mengelak bahwa apa yang kita lakukan pasti memberi dampak pada organisme lain, baik itu sekarang atau yang akan datang. Pendekatan selanjutnya adalah dasar pendekatan humanisme. Setara dengan pendekatan ekologis, dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Kemudian dasar pendekatan teologis merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya yang bersumber pada agama dan juga nilai-nilai luhur. Dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia. Melihat keterkaitan antara manusia dengan alam, betapa manusia membutuhkan alam, maka sudah sebaiknya kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam, agar kehidupan kita dapat berlangsung dengan baik, dan juga generasi kita selanjutnya dapat menjalankan kehidupan yang baik juga. Nah,
Demikian penjelasan mengenai etika lingkungan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali lagi, mari kita jaga alam kita bersama dan kita lestarikan bersama agar tercipta kehidupan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.